Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di penghujung tentang menjaga lisan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Allah berikan kita sehat, berikan kita kesempatan, berikan kita tetap istiqomah untuk sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis. Mudah-mudahan amaliah kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dan juga hari setelahnya menjadi amal yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya ila yaumul qiyamah. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Wa minal istizai bil muslimi, dan dari mengolok-olok orang muslim. Dan dari mengolok-olok orang muslim. Wasukhriyati, dan umuk itu sombong ya. Wadhahki, dan tertawa. Wadhahki, dan tertawa. Istighfafan, karena menghina. Wahtikoron, dan menyepelekan, meremehkan. Lahu, kepada seorang muslim. Baik, yang terakhir ini yang di kitab ini Pak ya, sebenarnya masih banyak, mungkin di kitab-kitab yang lain masih banyak tentang maksiatnya lisan yang wajib kita jaga. Jadi yang pertama, yang terakhir ini adalah wa minal istizai, mengolok-olok atau mentertawakan ya, dengan orang muslim. Kemudian umuk, kumalungkung, sombong, angkuh. Kemudian tertawa dengan tujuan untuk menghina atau meremehkan sesama orang muslim. Masya Allah, ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang murah, sesuatu yang gampang, yang sering terjadi, tetapi berakibat fatalnya sangat luar biasa. Fatal yang bagaimana? Seseorang yang meremehkan, seseorang yang mentertawakan, seseorang yang menghina dengan sesama muslim. Mungkin kalau orang Jawa bilang nggak pirakno yang keluar dari lisan ini. Tetapi orang yang terhina, orang yang diremehkan, orang yang ditertawakan akan sakit ini jantinya. Terluka tidak akan pernah hilang. Tetapi jangan khawatir ya, kalau istilah pepatah mengatakan seperti ini. Kalau ada kelereng itu berada di sebuah keramik ataupun granit yang kuat. Nah, ini buat anak-anak ini. Lalu kelereng itu diinjek. Diapain Pak? Diinjek pakai sepatu. Landasannya ini kuat, granitnya. Kira-kira kelerengnya kemana larinya? Apakah akan ke bawah atau mental? Akar bental. Diinjek. Kelereng itu diinjek, dia akan mental, loncat ke atas. Begitulah. Biasanya orang yang sering dihina, orang yang sering dibully, orang yang sering diremehkan, orang yang sering dilecehkan, orang yang sering pokoknya dianggap sepele, ini akan melesat dia. Akan melesat dengan prestasinya yang luar biasa. Ini anak-anak ya, jangan kaget. Kamu akan mengalami kehidupan seperti itu.
Dihina orang, dibully orang, diremehkan orang, nggak apa-apa sebagai pemicu. Dan biasanya orang itu kalau dipuji akan terlena. Banyak orang berhasil karena hasil daripada hinaan, hasil daripada caci makian, hasil daripada ngenyek. Kalau orang Jawa bilang dinyek, dinyek, derimo, insya Allah akan melesat, prestasinya akan bangkit, bahkan akan melebihi daripada orang yang menghinanya. Itu kalau kita menjadi korban penghinaan. Syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Yang jelas kita jangan jadi pelaku penghina. Suatu saat diriwayatkan ada salah seorang santri yang berguru kepada seorang seorang ulama besar. Setelah beberapa tahun dia berguru, dia mengaji lah dengan menghatamkan kitab-kitab yang begitu banyaknya. Sang guru mengatakan, "Nak, kamu sudah anggap bapak lulus. Tetapi satu lagi ujian yang harus kamu tempuh. Kalau ini kamu bisa bisa melewatinya, kamu anggap bapak sudah lulus, kamu pesantren di sini dan kamu boleh pulang." Apa ujiannya wahai guru? Tolong carikan di muka bumi ini, kamu nanti sambil jalan, makhluk yang paling hina, yang paling jelek. Baik, dia pamit sama gurunya. Di tengah jalan, sang murid tersebut mendapatkan seorang yang mabuk. Orang mabuk, lagi teler sempoyongan ini. Nah, sama dia mengatakan, oh ini dia, makhluk di muka bumi yang paling jelek. Dia pemabuk, dia berbuat maksiat. Beda dengan saya kan pesantrenan, saya kan ngaji, saya kan ahli ibadah. Nah, ketika mau dekatilah dia, mau diambil dia, lagi teler-telernya itu mau diambil dia. Dia mengatakan dalam hatinya, apa katanya? Iya ya, dia sekarang mabuk. Nanti kalau Allah turunkan hidayah kepada dia, lalu dia menjadi orang yang bertobat, berarti dia orang baik. Nggak tahu diri saya. Bukan, berarti bukan dia orang jelek. Jalan lagi dia, ketemu seekor anjing. Anjing itu sudah kurus, kering, kerontang, budukan, bau, berada di pinggir jalan. Sakit lagi, ngedredek, kena air hujan. Dia mengatakan, oh ini ketemu sama saya. Inilah makhluk terjelek di muka bumi. Sudah jelas najis mughalladho. Anjing lagi, najis mughalladho, kurus, kering, penyakitan, kurap, budukan. Dia ambil kayu dia, anjing tersebut. Dia diodek-odek begini, dibolak-balik begini, sakit di anjing itu. Dia mengatakan, saya akan bilang pada guru saya bahwa ini adalah makhluk terjelek yang ada di muka bumi. Lalu di hatinya masuk lagi ilham dari Allah Ta'ala. Apa katanya? Iya ya, ini anjing memang najis mughalladho, anjing memang jelek, anjing memang kurap, anjing ini bau, budukan. Tetapi anjing tidak akan pernah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing tidak akan pernah diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan diri saya. Habis itu dia nangis, dia lari pulang kepada gurunya. Apa katanya? Wahai guru, saya sudah papai, saya sudah jalan di muka bumi, sudah jalan berhari-hari untuk mencari makhluk yang paling hina. Tidak saya temukan. Bahkan terakhir saya menemukan seekor anjing yang buduk, seekor anjing yang kurap, seekor anjing yang jelek. Tetapi dia pun bukan makhluk yang terjelek. Ternyata makhluk terjelek di muka bumi adalah diri saya sendiri. Saya hina, saya kurap, saya budukan, saya najis diri saya wahai guru. Dia merangkul lutut gurunya, kemudian apa gurunya? Diusap kepalanya. Wahai nak, alhamdulillah, silakan kamu sekarang kembali ke masyarakat. Kamu sudah lulus bahwa kamu adalah makhluk yang paling jelek di muka bumi. Apa yang ditanamkan gurunya kepada muridnya? Sifat tawadu di hadapan manusia. Sifat tawadu, sifat rendah diri, rendah hati. Tidak boleh kumalungkung, tidak boleh sombong, dititipi ilmu, dititipi jabatan, lalu dengan mudahnya menghina, mengadili, mengejek, meremehkan kepada orang lain. Bahkan ternyata si murid tersebut merasa sebagai makhluk yang terhina, paling hina di muka bumi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang itu, yaitu merasa sebagai orang yang paling hina. Kalau ada orang yang belum ibadah, yuk kita doakan dia. Kita ajak dia, kita doakan, jangan pernah kita menghina. Karena belum tentu dia nanti akan menjadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan manfaat berkah buat semuanya. Dan apa yang kita dapatkan mudah-mudahan manfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan semakin hari diri kita oleh Allah Ta'ala diberikan sebuah ilmu yang luar biasa. Yaitu apa? Ilmu tawadu.
ilmu rendah hati, tidak dengan mudah meremehkan, tidak dengan mudah menjatuhkan, tidak dengan mudah menyepelekan terhadap siapapun, karena sesungguhnya kita adalah manusia yang paling hina yang berada di muka bumi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi jahi habibika rasulika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din. Rabbi habli minas sholihin. 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 Allahumma ij'al waladana waj'al talamidana waladan sholihan. Allahumma rzuqhum ilman nafi'an. Allahumma zidhum ilman nafi'an. Allahumma faqihhum fid din. Allahumma ij'al ahlana wa ahlan hadhil jamaah ahlan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma tawwil umrana wa tawwil umra hadhil jamaah wa alihim sehat wal afiyah ya Allah. Sehat wal afiyah ya Allah. Sehat wal afiyah ya Allah. Istiqomah bil ibadah ya arhamar rahimin. Sareng Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.